Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini menjadi bagian terakhir ya pertemuan kita melalui video ini. Ya, kajian media dan opini publik untuk menutup setengah semester. Nah, jadi hari ini saya akan merefleksi ya materi tentang media dan opini publik yang kita sudah lalui selama setengah semester ini ya. Baik, berarti kalau kita bicara opini publik dan kaitan media pasti berawal dari isu ya. Jadi isu tadi adalah hal yang menjadi perhatian media dan publik ya. Dan memang ya isu itu ada yang akhirnya diperhatikan, tapi ada juga yang tidak diperhatikan, maksudnya diabaikan saja atau sebagai berita biasa ya, tidak menimbulkan suatu opini publik. Nah, namun ya kenyataannya memang media memberitakan dengan cara yang berbeda-beda ya. Nah, inilah yang nanti digunakan publik dalam menilai kebijakan publik, salah satu contohnya. Nah, dari rangkaian semua ini akhirnya terbentuklah ya namanya opini publik. Nah, proses pembentukannya ya tadi ya dari individu ya, biasanya memang seseorang atau lembaga atau kelompok ya, dia mengungkapkan suatu opini atau pendapat ya, atau persepsi atau apapun ya, dan akhirnya pada saat informasi itu sangat kontroversi nanti akan diberitakan oleh media. Nah, pada saat disampaikan oleh media, apakah televisi ataukah media online atau mungkin dari WhatsApp group gitu ya, di-share. Nah, itu akan memancing ya namanya diskursus publik ya. Diskursus publik itu kayak diskusi-diskusi publik yang banyak ya. Makanya kita mungkin akan lihat ya, tokoh-tokoh publik membicarakannya juga ada yang di media sosial, ada yang di talk show di televisi ya, kayak Dua Sisi, Mata Najwa atau apapun lah ya. Dulu ada ALC. Akhirnya diskursus ya, diskursus itu yang akhirnya disebar lagi kepada media yang luas, dan itu kan memancing ya namanya, atau membentuk namanya opini publik. Tapi ada juga yang akhirnya hanya diskusi sebentar akhirnya lewat lagi. Nah, selanjutnya ada dua pendekatan ya. Dua pendekatannya, pertama secara sosiologis, yaitu teori spiral kesunyian atau spiral of silence ya. Nah, ini ditemukan oleh Elizabeth Newman. Ya, dia berasumsi bahwa individu pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk takut berbeda dengan lingkungan sosial. Jadi dia kalau ngeliat lingkungannya seperti apa, ya misalnya pakai bajunya pada hitam, dia pakai baju putih sendiri, dia akan agak risih ya. Nah itu ya. Terus individu akan memeriksa apakah opini pribadinya sama atau berbeda dengan opini masyarakat. Nah, pada saat dia punya opini yang berbeda, dia akan berpikir nih, jangan saya salah nih. Nah, itu kan akhirnya memeriksa terus tuh. Sekalipun bisa jadi opini masyarakat itu kebanyakan belum tentu benar. Karena kan tadi kan ada provokator, ada buzzer yang membuat berita-berita semakin cenderung ke arah poros satu titik misalnya. Jadi nggak seimbang. Nah, pada saat ada suatu keyakinan, kadang-kadang dia berpikir ini benar nggak sih, gitu. Nah, ketika individu merasa berbeda opininya, individu merasa takut ya untuk mengekspresikan pendapatnya, dan pada akhirnya opini dominan lebih kuat. Jadi akhirnya tenggelamlah opini yang minoritas ya. Padahal bisa jadi ya minoritas itu padahal sesuatu yang benar ya. Kayak voting lah ya. Voting itu kan apakah menentukan benar salah? Belum tentu. Ya, votingnya dalam DPR atau dengan pemilu ya kan, dengan pemilihan umum ya, voting itu ya paling untuk menentukan kesepakatan adalah suara terbanyak gitu aja. Nah, sehingga opini publik adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Jadi teori ini pendekatannya sangat sosiologis ya. Kalau kita lihat dari kayak spiral of silence ini, downward spiral of silence tuh tadi tuh, akhirnya yang ketakutan akan terisolasi yang di bawah itu, garis bawah ya. Jadi orang yang dengan pandangan minoritas dia akan terisolasi ya. Nah, selanjutnya pendekatan yang kedua adalah pendekatan psikologis ya. Nah, di pendekatan psikologis inilah yang kita sudah bahas ya dalam kemarin pertemuan dan akan didalami lagi setelah UTS,
Itu ada 3 teori ya. Ini paradigmanya lebih psikologis ya. Jadi melihat dari kognisi atau memori individu. Nah, ada 3 teori yang dikaji dalam psikologis. Pertama, agenda setting ya, yaitu adalah kemampuan media untuk menciptakan agenda. Terus framing adalah kemampuan media dalam membingkai isu. Yang priming adalah kemampuan media untuk mengarahkan pandangan publik. Nah, semua ini adalah pembentukan opini publik sebagai hasil kerja dari memori individu. Nah, bagaimana sih memori individu itu atau memori manusia? Nah, memori bekerja dengan menerima, memproses, dan mengolah informasi. Nah, namun memori manusia itu unik ya, menyimpan informasi dalam jumlah yang besar, tapi punya keterbatasan. Itu apa? Manusia itu lupa ya, manusia ya, makhluk yang lupa. Ya, makanya kita butuh buku ya. Kenapa dulu disuruh ada alkolam ya, disuruh mencatat ya. Terus sekarang ada komputer ya, menyimpan informasi, data-data. Itu sebenarnya adalah alat membantu ya, membantu melengkapi daripada kelemahan memori manusia yang mungkin short term memory gitu ya. Paling manusia itu bisa agak lama kalau dia menyimpan informasi yang sangat khas atau sangat menyentuh ya, akan masuk ke long term memory ya, kayak rasa cinta ya, rasa takut, rasa kecewa atau apapun ya yang membekas. Makanya ada istilah luka hati itu biasanya memori lebih dalam tuh ya. Memori kecil dulu pernah dilecehkan, apa itu akan selalu teringat ya. Tapi kadang-kadang yang sesuatu yang biasa saja itu ada short term memory. Nah, itulah manusia. Jadi akhirnya apa? Manusia pertama adalah mudah mengingat informasi yang baru atau disampaikan secara menonjol, berulang-ulang. Jadi kalau informasi baru itu kalau dia pengen ingat, dia harus diulang-ulang, menonjol. Sama kita kayak belajar bahasa. Ya, bahasa tuh gitu kan. Kalau kita mau menghafal Al-Qur'an atau menghafal kosakata baru ya, vocabulary ya, itu kadang-kadang kita harus ngulang dan ngulang karena itu adalah satu tindakan untuk menyimpan memori agar lebih kuat. Ya kalau kita nggak mau mengulang-ulang ya susah. Makanya kalau belajar bahasa itu ya harus diulang ya. Kalau kita ngaji pun harus diulang-ulang ya, dilatih terus selama jam terbangnya semakin banyak ya semakin lancar dan semakin biasa. Jadi istilahnya pembiasaan, bukan karena pinter ya, kalau bahasa itu istilahnya. Yang kedua, manusia cenderung mengolah informasi yang tersimpan dengan skema yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi kita tidak kepala kosong. Jadi memori-memori yang sudah ada, jadi dasar-dasar itu akan membentuk atau memberikan pandangan. Ya kayak tadi framing itu kan begitu tuh. Jadi manusia atau publik itu udah punya pandangan. Kalau ditanamkan ideologi apa, ya itu mungkin ideologi yang pertama kali ditanam itu akan lebih kuat ketimbang ideologi yang lain. Seperti keyakinan, seperti dogma dan seterusnya ya. Ya kayak misalnya partai bisa turun-temurun. Ya, agama itu pasti tuh ya, hampir 95% atau 98% kali. Kita keturunan. Karena apa? Orang tua kita udah menanamkan itu, ya. Oh, kalaupun ada bisa pindah agama, itu ada proses berpikir lagi, dia menimbang-nimbang lagi. Gitu. Terus yang ketiga, manusia juga akan mengevaluasi sesuatu yang berdasarkan informasi dan skema yang kita punya. Ya, jadi dia akan mengevaluasi tuh ya, pada saat sudah punya mindset, sudah punya keyakinan. Nah, teman, keyakinan ini bisa subjektif, bisa objektif. Kalau dia menjalankan sesuatu yang rasional, dia akan lebih bisa melihat sesuatu yang lebih jernih gitu. Makanya kalau dalam Al-Qur'an juga ada kan, di surat An-Nisa ayat 135, kita harus bersikap adil, dia menegakkan kebenaran, itu intinya gitu ya. Walaupun menegakkan keadilan walaupun kepada anak dan keluarga. Walaupun anak keluarga kita bersalah, kita juga siap harus menegakkan. Jadi nggak pandang bulu tuh gitu. Jadi emosional kita segala macam harus kita buang dulu untuk menegakkan yang lebih tinggi ya, kebenaran hakikat ilahi lah. Nah, jadi opini publik terjadi ketika sebuah isu disampaikan secara menonjol ya, berulang-ulang. Jadi memang ada cenderung media akan mengulang-ulang berita itu disampaikan, breaking news atau apa ditampilkan terus sehingga memang akan masuk ke memori kita. Apalagi kalau misalnya ada media yang mungkin dia punya cabang-cabang lah istilahnya, dia akan menyebarkan berita yang sama misalnya kayak MNC News gitu ya, dia punya berapa televisi, ini sama aja dari ulang. Jadi kita mencet channel berubah juga beritanya itu lagi. Ya, jadi dengan cara membingkai jadi tertentu ya, sebagai akibat individu akan lebih mengingat isu tersebut dan akan digunakan sebagai dasar dalam menilai isu publik. Nah, ini nih yang kita akan bahas ya. Nah, di mana sekarang posisi media ya? Media itu sendiri ya, menurut pendekatan ini berperan
dalam membuat sebuah isu yang menonjol ya atau pesan bagi publik. Itu namanya agenda setting. Ya, kalau yang kedua adalah membingkai isu dengan cara tertentu, itu framing. Ya, dan selanjutnya ya lewat pemberitaannya mengarahkan individu agar menilai berdasarkan bingkai dan isu menonjol, itu framing. Jadi nanti setelah dibingkai ada suatu langkah bagaimana biar si publik atau masyarakat atau individu itu akan berpikir menilai sesuai bingkai tadi, berhasil gak pembingkaiannya, sehingga akhirnya terciptalah opini publik gitu kan istilahnya. Oke, ini kan gambar-gambarnya bisa lihat nih ya bagaimana public perception of reality ya. Jadi agenda publik itu memang akhirnya dibikin oleh media ya, karena informasinya memang satu arah gitu kan, nggak ada apalagi kalau tidak ada media-media penyeimbang gitu ya. Istilahnya kalau dominan media tuh bikin sama ya akhirnya orang akan terbelenggu dengan isu tadi ya. Nah kayak framing ya, mungkin kayak gini lah gambarannya ya. Terus framing juga sama, berarti kognisi kita diarahkan istilahnya. Nah ini soal UTS ya. Jadi soal UTS nanti kalian baca ya. Jadi yang pertama itu menurut pendapat saudara apa manfaat yang dirasakan dan dampak terkait kehidupan sosial, politik, budaya, hukum, keamanan dan kebijakan pemerintah dalam mempelajari tentang media dan opini publik. Jadi coba pendapat kamu apa? Ya manfaatnya ya dirasakan ya setelah kamu lihat semua itu kehidupan sosial dikaitkan dengan media dan opini publik. Ya silakan ya kalian jawab. Ini berarti jawaban yang harus dengan pemahaman, bukan cuman copy paste dari buku atau dari apa, tapi yang jelas kamu pendapat kamu apa. Ya originalitas kamu telah memahami kira-kira apa yang kamu rasakan, tulis ya. Yang kedua, pilihlah satu atau beberapa peristiwa terkini ya, bebas ya, nasional, lokal atau internasional melalui media yang telah memicu opini publik ya. Dan tapi kamu uraikan dulu ya sumbernya, bisa dari cetak ya, dari online dan seterusnya, dijabarkan dengan 5W 1H agar lebih mudah mengurai dan mendalami. Yaitu 5W atau lihat seperti gambarin aja ya, ada kapan terjadi, where, di mana, terus siapa yang terlibat ya, orang-orangnya, terus apa isunya di apa, terus mengapa ya, mengapa tuh berarti harus ada explanation ya kenapa itu terjadi, terus how itu berarti kamu ceritain prosesnya seperti apa terjadinya, kronologisnya ya. Terus yang ketiga, silahkan ya uraikan dengan teori agenda setting, framing atau framing terkait peristiwa yang saudara pilih. Satu aja ya. Dan ini contoh penggalian ya, jadi ini nggak perlu dipakai semua, tapi minimal gambaran kalau nyari who itu apa sih ya, who does it, who is doing it, sedang apa dia, terus who should be doing it ya, jadi seharusnya tuh orang itu ngapain, terus siapa lagi, who else can do it, siapa lagi. Jadi jangan cuma lihat satu orang, tapi berapa siapa lagi, mungkin ada orang nggak terlibat lagi yang terlibat dengan pembicaraan, diskursus yang menanggapi dan seterusnya ya. Ada yang membuat isu, ada yang menanggapi isu ya, ada yang menengahi isu, siapa gali aja ya, what, where dan seterusnya. Dan untuk menyambung kata kuncinya, saya kasih tips ya untuk mencari isu di media itu ya. Jadi di sini kan opini publik terjemahan dari bahasa Inggris ya, dari atau public opinion, merupakan pendapat dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap suatu hal. Jadi ada suatu isu ya, satu isu tadi itu. Nah, sesuatu hal yang biasa mendapat perhatian dari individu berbeda yang berada dalam suatu kelompok itu berupa apa? Pertama, ya, jadi kamu identifikasi nih. Satu, isu atau pokok permasalahan. Ada isu, ada masalahnya. Ya, yang jelas harus ada isunya dulu. Isu apa? Misalnya kayak masalah pilpres yang lagi hangat sekarang. Mungkin kalau mungkin kata kunci Formula E gitu kan tuh. Kalau kamu kasih kata kunci itu mungkin akan ketahuan tuh berita kontroversi segala macam. Ya mungkin kemarin juga ada satu tokoh ngomong, oh di Al-Quran tidak ada sholat 5 kali ya, 5 waktu misalnya. Macam-macam ya, silakan aja kalian gali ya. Mau yang isu tentang budaya silakan, kalau mengangkat kontroversi, mau isu selebriti silakan, asalkan tadi ada menurut syarat ini. Yang kedua, suatu produk yang dihasilkan baik dari perumahan atau pabrik, bisa jadi itu produk ya kan,
ya produk atau mungkin hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang baru juga bisa jadi opini publik. HP baru segala, tapi ya serah sih ya kalau memang kontroversi ya, contoh kayak misalnya Facebook sekarang lagi berubah, ganti itu jadi Meta ya, akan berubah dan dengan ada dengan platform yang baru apa segala macam ya. Kalau memang kamu bisa menemukan ada terbentuk opini publik dan segala macam yang kamu lihat dari pembicaraan, komentar-komentar atau mungkin ada diskusi, silakan aja. Terus yang ketiga mungkin orang-orang ya, jadi orang-orang juga bisa jadi opini publik ya, orang-orang yang mempunyai kelebihan tertentu dari penampilannya ya, tokoh-tokoh, public figure itu bisa memancing opini publik kayak kemarin Giring misalnya, bisa aja itu di ini. Tapi kan itu udah ya, coba cari yang lain misalnya. Terus yang keempat, atau lembaga-lembaga tertentu yang terkenal dan berhubungan dengan publik dari orang, yang bisa lembaga politik, partai politik kayak kemarin kan masalah Ganjar sama Puan lah segala macam, isu-isu yang itu silakan aja kamu pilih ya. Di lembaga-lembaga ini bisa perusahaan ya, mungkin kemarin ada yang PCR ya, bisnis PCR, ada salah satu menteri ya, silakan aja di ini. Nanti kan ada kontroversinya tuh, dia pendapat apa, terus siapa yang menanggapi, bisa LSM, bisa aktivis lingkungan, bisa EPR DPR, bisa DPR berseteru dengan pemerintah dan seterusnya ya. Silakan nanti digali. Terus opini publik pada hakikatnya merupakan pendapat yang timbul oleh 4 unsur. Nah, makanya nanti kamu cari identifikasi 4 unsur ini, peristiwa itu mengandung 4 unsur ini enggak, selain yang tadi sebelumnya ya. Yang pertama, ada suatu masalah yang bersifat dipertentangkan ya, kontroversi ya, ada sesuatu yang heboh ya, dan jadi pokoknya sesuatu yang inilah viral ya, viral, trending topik dan seterusnya lah, apa ya, pokoknya sifatnya kontroversi aja. Yang kedua, ada gak ya adanya publik atau sekumpulan orang yang melibatkan diri pada masalah itu, jadi ngobrol tuh, menanggapi ya. Kayak kemarin ada kecelakaan almarhum ya dari artis, tiba-tiba ada yang menanggapi, pakar telekomunikasi, karena melihat wah ini kayaknya nggak ngantuk nih. Nah itu kan berarti ada orang yang terlibat dalam terkait dengan isu tertentu gitu kan ya. Kamu cek aja di media sosial ya, kamu ya Google aja ya, pas kamu masukin kata isu yang kamu udah pilih, kira-kira ada komentar berita di mana aja ya, nggak ya, secukupnya aja yang kamu bisa analisis ya. Terus yang ketiga, adanya interaksi yang berupa diskusi, tukar pikiran mengenai masalah yang dipertentangkan. Jadi memang akhirnya ada pendapat ya, pendapat itu biasanya dilemparnya ke media, dari individu ke media. Terus yang menanggapi juga sama, dia kalau pendapat sendiri diem aja di rumah ya nggak mungkin jadi opini publik. Dia berpendapat di kamar sendiri atau dia di kamar mandi, dia ngomong ya berpendapat ya, nggak mungkin akan jadi opini publik, kecuali kalau dia lempar ke media, minimal media sosial. Di media sosial dia apakah di Facebook atau YouTube, bisa jadi nanti diliput lagi dengan media konvensional, nanti semakin besar ya ruang lingkupnya. Terus yang keempat, adanya pendapat yang terintegrasi ya. Jadi tadi tuh, jadi semua pendapat yang pro dan kontra atau yang menengahi itu semuanya terintegrasi dalam satu titik, dan itu kamu bisa analisis ya. Nanti silakan dibuat ya di Word ya, tiga soal itu dijawab ya, dan ini panduan yang agar mudah dipahami. Mungkin itu saja ya, semangat ya kita selesaikan tugas ini. Nanti setelah selesai barulah ntar masuk setelah UTS baru kita akan mulai presentasi kelompok. Nah mungkin nanti akan lebih menarik lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.